Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, segenap sesepuh, para tokoh masyarakat, dan seterusnya jemaah majelis ta'lim. Semoga seterusnya yang ridha dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji dan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat maunah beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan, masih diberi semangat untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan seiring dengan ridha dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama, talabtu rif'atah ay rif'atat darajat fit takabbur. Saya mencari kemuliaan kehormatan diri, kemuliaan apa? Mencari kemuliaan apa? Mencari derajat yang tinggi fit takabbur, dalam kesombongan. Wa huwa yu'ruyatu qimatin nafs. Jadi abad terus sanjungan orang, ingin dihormati orang, mencari itu, mencari derajat yang tinggi, mencari di dalam takabur. Takabur napa sombong? Orang sombong nih hasilnya kan tidak ingin dibenci. Justru orang sombong itu kan karena ingin dihargai, ingin dihormati. Walaupun kenyataannya kontraproduktif. Dengan sombong itu ternyata bukan malah mencibir karena kesombongannya. Tetapi mencari derajat yang tinggi, jangan dengan cara sombong, dengan cara yang sombong. Fawajadtuha fit tawad, maka kemudian saya menemukan di dalam tawadhu. Sebaliknya malah wa huwa kama qala al-Fudail an takhdu'a lil haqqi wa tanqadu lahu wa taqbaluhu mimman qala. Napa tawadhu nika? Tawadhu nika napa ki? Menerima kebenaran apapun datangnya dari siapapun. Nika tawadhu. Datangnya kebenaran itu dari anak kecil atau bahkan bisa jadi dari anak kita. Jadi kebenaran tetap kebenaran walaupun datangnya dari anak atau dari murid atau dari orang yang mungkin secara sosial lebih rendah dari kita. Kemudian kita kalau memang itu kebenaran yang hak, kita mengakui. Ini kenyaman tawadhu. Jadi bukan melihat dari siapa yang, tapi dilihat kebenaran pembicaraannya. Ini di antara tanda-tanda tawadhu nika. Jadi pertama menyareh derajat. Jangan mencari dengan cara-cara takabur. Lo karena justru kontraproduktif. Justru orang tidak senang, orang tidak suka. Orang yang sombong ini kan ingin dihormati, ingin dianggap yang paling di antara yang ada. Kemudian muncul sombong itu. Sombong merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Itu benarkah sifat iblis pertama nih? Iblis tidak mau menghormat ke Adam ya karena sombong, karena merasa diri lebih baik. Jadi tidak mungkin menemukan derajat yang tinggi di dalam kesombongan. Justru sebaliknya, ulama mengatakan justru menemukan derajat yang tinggi itu ketika kita bisa tawadhu, bisa hormat kepada orang lain. Intinya pada kebenaran, walaupun datangnya yang lebih muda, kita mau mengakui karena memang benar. Kalau kita salah, ya kita akui salah. Nikah tawadhu. Kemudian nomor 2, wa talabtul ibadatah ay ghayat ta'zim lillah fi sholati. Sengkok nyari ibadah tertinggi dalam mengagungkan kepada Allah fi sholati, di dalam salat. Fawajadtuha ay wajadtu al-ibadata fil wara'i. Tapi kemudian saya menemukan tingginya ibadah itu di dalam kewara'at, di dalam wara'. Padahal dalam hadis Nabi Rasulullah ada awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Pagi salat nikah, hal pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Tapi hukama niku mengatakan saya mencari ketinggian ibadah itu di dalam sholat, tapi kemudian saya menemukan di dalam wara'. Nah, sholat tibi Pak, lo tetih mon lo wara'.
Kan saneka. Warok nika kan sikap kita berjuang sungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nika warok. Dari pengerang haram kita menghindar. Nika warok. Jengajo ongku. Jadi sesungguhnya sholat terus dengan sikap kita itu sesuatu yang saling berhubungan. Sholat tanpa didasari warok kilok bisa. Begitu juga sebaliknya. Orang yang sholat munlok warok berarti ada masalah dengan sholatnya, kan saneka. Karena sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi mun orang yang sholat ki ampo masih melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti bersebarang tepat nang sholat dah. Tapi ini bukan berarti mun dia lah ngolok bejeng sekali kelero nih kawasan. Aneka justru tergoda bi setan. Artinya kita tahu kita sholat, tapi apa miki kadang terhadap yang syubhat ki gelem, kadang apa ki arasanan orang, lidah kita, mata kita masih kadang melenceng. Ya kita perbaiki sholatnya. Jangan kemudian terus meninggalkan sholat sajan salbut pasaran saya. Artinya sholat yang enak itu ketika kita sudah berusaha membersihkan diri dari hal-hal yang mahdzurat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim ibnu Adham al-wara'u tarku kulli syubhatin. Napa sekocak wara' nikah capon Ibrahim bin Adham, wara' nikah meninggalkan semua yang syubhat, wa tarkul fudulat, dan meninggalkan berlebih-lebihan. Ke wara'. Jadi berdewara' berzuhud. Mun warok nikah kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari hal-hal yang dilarang. Aneka warok. Mun zuhud kita menghindar dari hal yang halal. Artinya tidak berlebihan. Mengambil secukupnya dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneka zuhud. Bukan dari Allah dan